Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kalau di M5 ya, XAUUSD kita melihat di sini adalah opsi untuk buy stop atau mungkin sudah buy. Maka stop lossnya ada di 3350. Ini sudah paten ya. Artinya ketika kita menempatkan stop loss di sini ya sudah, biarin saja gitu. Kalau seandainya ceritanya seperti ini, dari sini kemudian dia break di low, ya sudah, berarti memang opsi kita salah untuk menempatkan buy di harga atas ini. Terus kita tunggu lagi sampai dia membentuk satu COC baru, ya mungkin di bawah ini akan ada COC baru, misalnya di sini COC, maka kita opsi buy-nya di sini. Kemudian stop loss-nya nanti bisa ditempatkan di area bawah seperti ini. Itu adalah penempatan area stop loss untuk opsi tradingnya seperti itu. Ya. Jadi untuk saat ini kita buy di 3366 ya, 3366, oke. Kemudian stop loss di 3350. 150 poin malum pakai M5 atau M15 pun sebetulnya juga sama. Cuma kalau kita pakai M1 memang akan agak pendek sebetulnya. Nah, di sini ya, memang akan agak pendek untuk penempatan stop loss-nya, tapi mau gimana lagi, namanya juga saya sendiri fokusnya adalah buy untuk saat ini, sehingga lebih baik kita menempatkan buy stop atau memang buy di harga yang sudah kita marking dari awal gitu. Oke. Apabila price low, memang benar-benar low going down, maka ya sudah, cerita kita untuk buy mungkin akan sementara terhenti ya. Alasan buy-nya karena ini guys, karena ada EPG ya kan, ada EPG. Ini masih EPG fresh ya, bukan EPG lama. Kalau ini EPG yang lama, ini EPG yang fresh, dia belum di break oleh price, artinya masih potensi untuk going up-nya masih cukup tinggi. Seandainya apabila price nanti nge-break seperti ini, saya akan mencari lagi EPG baru lagi untuk bisa buy lagi, nambah buy, misalnya nambah buy itu. Karena sekali lagi EPG itu kalau bagi saya sendiri adalah pemantik. Dia pemantiknya, koreknya ada di EPG. Kemudian COC ini sebagai, ini bahan bakarnya di COC ini ya kan. Ketika ada EPG kemudian COC-nya muncul, sudah boom, meledak, akhirnya price going up luar biasa ya, kayak gini itu. So kita tidak harus menunggu adanya COC, kita bisa buy di EPG ini 290 M15. Kita bisa menunggu di EPG. Setelah EPG terbentuk, kita bisa buy dengan stop loss seperti ini, penempatan stop loss seperti ini ya, seperti ini penempatan stop lossnya. Sudah kita paten sudah, karena kalau price-nya nanti di break oleh EPG, di break oleh price, ya sudah, kayak ceritanya kayak ini ceritanya sudah berganti sudah ya kan, sudah berganti sudah. Dari selling ya, dari selling misalnya kita selling di harga ini misal ya, karena ada EPG COC, selling ini kita pakai stop loss di sini, ya sudah, berarti open kita kena stop loss itu ya, open kita kena stop loss ya. Kita harus merelakan, kita harus gini teman-teman ya, harus berani cut loss. Kalau emang kita salah posisi, kita jangan berandai-andai atau berharap bahwa setelah price menempuh perjalanan dalam suatu area atau range, maka price akan kembali lagi. Itu jangan pernah seperti itu ya kan. Fokusnya gini, kita fokusnya adalah buy ya, berarti kita mencari opsi buy-nya saja di mana, area buy-nya kira-kira ada di mana gitu. Nah, kalau saya seperti ini, kita buy di sini, ada saya yakin ini ada EPG, maka tempatkan stop loss-nya di sini sudah ya. Nah, ini kena, ya sudah, selesai sudah perjalanannya gitu. Perjalanan yang di area ini selesai itu, selesai dengan cut loss posisi. Nah, kemudian buy lagi di area ini karena ada EPG, ini masih fresh, ya sudah, berarti profit ya gitu loh. Nah, kan profit ini kita rugi di sini ya kan, 240 ya, kita diganti oleh dengan 290 di area yang lain. Makanya kenapa saya lebih suka buy sell itu di area M1
Karena dengan area M1 kita bisa mengetahui atau kita bisa dapat stop loss yang pendek, bukan stop loss panjang. Itu paling sekitar di bawah 100 lah stop loss kita, sehingga kita tidak akan sering-sering nanti mungkin apa ya, kalau dibilang mungkin akan sering terkena stop loss, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita buy-nya di FPG, namanya FPG itu, kalau ini namanya FPG itu steady loh ya. Kayak contoh seperti ini, ada FPG kan di bawah ini FPG, kemudian ini ada COC kebetulan. Nah ini kita SL-nya di sini di bawah ini. Nah, kalau ini ceritanya bahwa price itu akan uptrend dari sini, dia akan mungkin turun sebentar baru akan naik seperti ini. Itu ceritanya seperti itu. Tapi kalau ternyata downtrend, maka ya seperti ini ya. Buy di sini, price break daripada kita punya harga low. Ya sudah, cerita selesai gitu. Nah, buy lagi di area yang ini, ada EPG kan, ada EPG buy. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini bisa. Nah, di bawah low ini, ya. Ini masih running ini. Belum kena stop loss ini. Kecil kan, cuma 69 poin. Kalau di sini tadi berapa ini? 90 poin lah, anggap aja 90 poin lah. Enggak terlalu tinggi kan, di bawah 100 kan. Itu enaknya pakai M1. Walaupun nantinya kita akan sering kena stop loss itu, tapi ya saya kira tidak ada jadi masalah, karena memang kita fokusnya kan buy, bukan fokus sell. Kalau fokus sell ya sudah, itu fokus sell ya kita hanya sell, cari bagaimana area yang baik untuk sell, area yang pas untuk sell. Ini sell di sini, maka stop lossnya kan di sini. Jadi kayak gini. Oke, jadi seperti itu guys. Untuk penempatan buy stopnya dan lain sebagainya seperti itu. So ini masih M1, dia masih running di 3350, bisa jadi area cut loss posisi ya kan. Kalau kita tadi mengambil di M15 panjang, memang kalau ke 15 ya seperti itu, 150. Tapi kalau kita pakai M1 ya, pakai M1, kita tadi buy-nya di area yang ini misalnya. Sebentar. Kalau pakai M1 kita buy di sini, maka cut loss kita nanti bisa di area yang pendek sini bisa, atau di sini juga bisa 61 poin gitu. Nah, sekarang ini memang belum ada untuk area buying, makanya lebih baik kita tunggu dengan buy stop di harga ini. Di EPG atas, EPG-nya mana ini dia? Nah, di sini kita buy stop 3362. Ya kan? Kemudian tempatkanlah di bawah EPG ini, tidak apa-apa, karena ini kan EPG-nya masih belum disentuh oleh price, belum di break oleh price, makanya kita bisa menempatkan cut loss di area ini. Kita buy stop di 3362. Oke. Kalau bagi yang belum punya buy, maka bisa ditempatkan buy stop di 3366 atau di Tapi kalau sebaiknya jangan di 366, karena area ini M15 ya kan. Kita pakai M1 saja. Ini sudah cukup. Itu penempatan cut loss-nya nanti di area ini. Itu sementara masih terus turun ini. Ini masih terus turun. Ya mungkin beberapa posisi mungkin akan tereksekusi oleh, kalau kita buy dengan SL yang pendek, saya kira akan tereksekusi di 3357. So waiting lebih enak daripada open di harga saat ini. Lebih baik kita waiting saja. Oke guys, karena tidak ada ini, karena memang tidak ada sinyal untuk buy sementara. EPG-nya baru fresh, yang bawah ini masih di M15. Kita lihat di M15 kayaknya sudah dimatikan. Nah ya kan, EPG-nya sudah dimatikan oleh price. Ini bisa kembali ke atas, ini sebetulnya juga bisa, dari sini langsung kembali ke atas juga bisa, tapi lebih baik ketika dia nanti kembali ke atas, kita menunggu dengan buy stop gitu loh. Buy stop di 3362 ini.
ya. Jadi lebih baik menunggu di buy stop di area ini lebih enak gitu daripada kita langsung buy di harga saat ini. Saat ini kan memang ada di 3357 memang belum ada untuk fair value gap yang buy yang fresh ya. Kalau ini kan sudah fair value gap yang lama, ini yang lama FPG lama, makanya kita menunggu yang fresh baru kemudian kita bisa buying di harga FPG yang fresh. Nah, gitu. Ini malah ada freshnya malah selling gitu kan. Nah, ini ada COC, sebetulnya enak kalau kita selling tadi dari sini dapat dikit-dikit, oke lah, enggak apa-apa. Dapat dikit-dikit cukup lah gitu. Karena emang ya sebetulnya naik turun bisa sih, FPG ini bisa kita pakai untuk naik turun cukup apa powerful juga ya kan, baik itu di M5 maupun M15 saya kira juga cukup powerful juga. Tapi saya lebih suka fokus di satu area saja, fokus di satu direction saja. Direction buy maka kita buy, untuk direction sell-nya maka kita hanya fokus untuk sell aja gitu, mencari di mana area untuk selling. Karena price itu ketika dia sudah selesai, artinya mungkin kalau ada dalam masa uptrend, sementara adalah penurunan kayak gini, ketika dia sudah selesai, maka kenaikannya itu akan cepat gitu loh, akan sangat cepat sekali, bahkan kadang kita tidak bisa ngikuti ya. Mungkin dari sini dia akan langsung terbang ya, di sini cepat sekali nanti dia naik gitu loh. Oke, itu sedikit view perkembangan untuk XAU USD saat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel guys, karena subscribe dari teman-teman cukup membantu sekali bagi saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan bagi yang belum jangan lupa untuk bisa di subscribe ya. Kita akan terus update terus perkembangan dari bagaimana sih kita open XAU yang pas gitu loh. Bukan benar tapi pas. Artinya pas itu kita penempatan stop loss-nya juga enak, penempatan kalau mau locking juga enak. Have a nice day ya, Pak.